Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello murid-murid ibu yang terpelajar. Apa kabar semuanya? Well, video kali ini kita akan melanjutkan materi masih di chapter 7 part kedua. Masih menggunakan buku bahasa Inggris When English Rings a Bell untuk kelas 8. Sebelum memulai pelajaran, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu ya. Oke, now please open page 91. Ayo kita buka buku halaman 91. Kita baca ya. Observing and asking questions. Mengamati dan bertanya. We will tell what the zookeepers do as their routines. Kita akan menceritakan apa yang penjaga kebun binatang lakukan sebagai rutinitas mereka. Nah, seharusnya ini digabung ya tulisannya. Oke. Here are what we will do. Berikut apa yang akan kita lakukan. First, pertama, we will listen and repeat after the teacher sentence by sentence. Kita akan mendengarkan dan mengulangi setelah guru kita, kalimat demi kalimat. Second, kedua, in groups we will learn to tell, not read, the zookeeper's routine jobs. Nah, dengan kelompok, kita akan belajar menyebutkan tapi tidak membaca rutinitas atau pekerjaan yang dilakukan oleh penjaga kebun binatang. Jadi, nanti ingat ya, tidak membaca. Ibu tandai di sini. Finally, terakhir, we will do it in front of the class. Kita akan melakukan atau mensimulasikannya di depan kelas. Nah, karena pandemi, berarti kalian bisa mensimulasikannya di depan kamera handphone ya. Oke, we will say the sentences loudly, clearly, and correctly. Kita bisa menyebutkan kalimat-kalimat dengan lantang, dengan jelas, dan dengan tepat. Oke, sekarang kita lanjut. Mana dia? Here we go. Kita baca. He feeds the animals every day. Dia memberi makan binatang-binatang setiap hari. Feed ini artinya memberi makan ya. Every day artinya setiap hari. Ibu tandai ya. Nah, ada kata feeds di sini. Kenapa feeds-nya menggunakan S? Karena subjeknya adalah orang ketiga tunggal. He. Nah, kalau begitu, seandainya subjeknya lebih dari satu, atau anggap yang di sini, zookeeper-nya lebih dari satu, maka kita tidak menggunakan S. Itulah yang disebut dengan simple present tense, atau kalimat simple present tense. Nah, sekarang ibu beri contoh supaya nampak perbedaan mana yang pakai S dan mana yang tidak pakai S dengan kalimat yang sama. Alright, misalnya nama orangnya ini Ahmad dan yang perempuannya ini namanya Siska. Anggap si Siska ini lagi berdiri memberi makan juga. Ahmad and Siska feed the animals every day. Oke, perhatikan kata kerjanya tidak menggunakan S lagi karena orangnya ada dua. Nah, begitu. Bagaimana dengan kata ganti orang yang dua ini? Kalau ini kan dia laki-laki, he. Oke, sekarang kita ganti nama orang menjadi pronounnya. Ahmad dan Siska. Karena dua orang menjadi they feed the animals every day. Oke, tidak pakai S ya. Ahmad and Siska feed the animals every day. Nah, mana penanda bahwa ini adalah simple present tense? Ibu tandai juga every day. Every day itulah yang disebut dengan time signal simple present tense. Jadi, kalau kalian ketemu penanda waktu seperti ini, maka tentunya kalimatnya harus dalam bentuk simple present tense. Nah, seperti apa itu simple present tense? Nanti kita bahas. Kita ke contoh yang kedua dulu ya. Oke, she prepares, ada S.
She prepares foods and drinks for the animals every morning. Dia perempuan mempersiapkan makanan-makanan dan minuman untuk binatang-binatang setiap pagi. Coba lihat ini, Ibu tandai every morning. Itu juga time signalnya ya. Nah, ini juga kalimat simple present tense. Oke, supaya nampak perbedaannya kita lihat ini. Kalau yang tadi ini perbedaan antara feed memakai S dan yang tidak memakai S. Nah, sekarang bagian ini, kenapa prepares-nya memakai S? Kata kerjanya adalah prepare. Karena subjeknya she, maka kata kerjanya harus bertambah S. Jadi, kalau seandainya subjeknya lebih dari satu orang, misalnya Astri and Regina, misalnya ada dua orang ya, prepare foods and drinks for the animals every morning. Nah, kata kerja ini tidak menggunakan S, karena subjeknya lebih dari satu orang. Penanda simple present satu lagi adalah ada every morning. Jadi, every day, every morning, every night. Yang penting ada every-nya di depan dan ada keterangannya di belakang. Itu penanda atau time signal dari simple present tense. Jadi, simple present tense itu intinya apa? Supaya lebih jelas, perhatikan di sini. Subjek diikuti oleh kata kerja. Kata kerjanya ada kata kerja yang bentuk pertama, ada yang penambahan ES. Ada yang penambahan S, dan baru diikuti oleh objek atau keterangan waktu, adverb of time misalnya. Nah, yang verb one atau kata kerja pertama itu dari mana cara kita menentukannya jika subjeknya she, he, it atau tunggal. Maksudnya, subjeknya tunggal, satu orang atau singular. Misalnya nama orang saja seperti Fitrah, maka harus diikuti oleh kata kerja pertama yang diikuti S atau ES. Itu yang harus diingat, baru diikuti oleh ini. Mana contohnya tadi ya? Nah, ini dia. He feeds. Nah, kata kerjanya memakai S kan? He feeds the animals every day. Paham kan? Nah, bagaimana yang pakai ES? Ini ada lagi aturannya. Kata kerja yang bertambah S, ES juga ada aturannya. Ibu kasih sedikit penjelasan ya. Begini caranya. Jika kata kerjanya berakhiran O, verb ending yang O, X, CH, SH, Z, maka kata kerjanya itu harus bertambah ES. Contohnya apa? Go menjadi goes. X, box menjadi boxes. CH, watch menjadi watches. SH, wash menjadi washes. Kemudian Z, buzz menjadi buzzes. Nah, ingat itu ya. Begitulah aturannya. Do menjadi apa? Do menjadi, ayo ingat, O. Jadi menjadi apa? Menjadi does. Oke, gimana sekarang? Sudah paham bagaimana cara penambahan verb ending O, X, CH, SH, Z? Nah, selain dari itu, penambahan S juga ada aturannya. Ada yang berubah nanti. Y berubah menjadi I ditambah ES. Contohnya apa? Study. Y berubah menjadi I ditambah ES. Studies. Nah, ini pengecualian untuk studies, untuk Y. Karena Y ini harus diubah dulu jadi I baru ditambah ES. Nah, sekarang bagaimana dengan penambahan verb one atau kata kerja pertama?
Jika subjeknya you, I, we, they, atau jamak, disebut juga dalam bahasa Inggrisnya plural. Misalnya nama orangnya ada 2, Legina and Rahel. Nah, maka kata kerjanya diikuti oleh verb one atau kata kerja pertama. Baru diikuti oleh objek, baru diikuti oleh adverb of time atau time signal. Nah, bagaimana caranya? Ini contoh kita tadi sudah ada ya. Ahmad and Siska feed the animals every day. Nah, nampak ya perbedaan ini pakai S, ini tidak pakai S. Karena subjeknya jamak. Nah, sekarang kita lihat mana yang keterangan waktunya atau keterangannya. Every day. Penanda ini adalah time signal. Bagaimana? Paham kan? Oke, thank you very much for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.